Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai orasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Irsa Zodek Ismail, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang angkatan 22. Terimalah salam dari saya, salam cinta, salam perjuangan. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Berdirinya saya di sini untuk berbicara tentang hukum di Kanjuruhan. Tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 silam telah menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Dalam peristiwa tersebut terdapat 135 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini terjadi saat pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang. Peristiwa ini telah menimbulkan keprihatinan dan kemarahan masyarakat. Banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum yang berjalan sangat tidak adil. Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses hukum kasus Kanjuruhan ini. Pertama, terdapat dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan dalam peristiwa tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada satupun oknum aparat keamanan yang dihukum. Kedua, terdapat dugaan bahwa proses hukum yang berjalan tidak transparan dan akuntabel. Banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum tersebut terkesan tertutup dan tidak melibatkan masyarakat. Dan yang ketiga, terdapat dugaan bahwa proses hukum yang berjalan tidak memenuhi rasa keadilan. Banyak pihak yang menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada para terdakwa tidak sepadan dengan kejahatan yang mereka lakukan. Melihat permasalahan-permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hukum masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan. Hukum merupakan satu pilar penting dalam sebuah negara. Hukum tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Peristiwa ini juga telah menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi hukum di Indonesia. Reformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Reformasi hukum harus mencakup upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Aparat penegakan hukum harus dibina dan dilatih secara profesional. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi. Proses penegakan hukum harus transparan dan akuntabel. Masyarakat harus dapat ikut serta dalam mengawasi proses penegakan hukum. Masyarakat harus aktif dalam mengawal proses penegakan hukum. Masyarakat harus berani menyuarakan aspirasinya untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama untuk mewujudkan hukum berkeadilan di Indonesia. Kita harus mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan. Kita juga harus mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses penegakan hukum. Saya berharap dengan kerjasama kita bersama, hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik dan mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.